Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa uslub di sini 40 sampai 45 ini terkait dengan tanya jawab, komunikasi. Dan sebelumnya sudah dibahas bagaimana Rasul itu ketika ditanya beliau mengalihkan jawaban, mengalihkan pertanyaan, tidak segera menjawab dan sebagainya. Sudah kita bahas di dalam uslub-uslub sebelumnya. Ini dibahas lagi, saya rasa ini menunjukkan musannif ingin memberikan penekanan akan pentingnya komunikasi ini. Komunikasi ini kan menunjukkan perhatian lebih terhadap kondisi murid. Kalau fokus kepada yang penting saya sampaikan, selesai itu, murid paham atau enggak, urusan belakangan. Tapi kalau memperhatikan murid, bisa jadi dia bertanya kepada murid melihat kondisi apa yang kira-kira enggak paham. Sementara sahabat itu bertanya kepada Rasul atau kepada yang lain, itu juga menunjukkan perhatian mereka. Jadi kalau pasif itu ya ada dua kemungkinan, memang sudah paham betul atau memang nggak ada perhatian. Nah, yang beberapa uslub di sini ada 6 ini. Insya Allah kita bahas pelan-pelan. Bukan pelan-pelan ya, cepat ya. Karena kalau pelan-pelan ini kita baca semua panjang ceritanya. Saya ingin ambil satu atau beberapa poin tiap uslub ini. Yang pertama, beliau itu mengawali dengan memberikan faedah kepada para sahabat, memberikan penjelasan tanpa adanya pertanyaan. Jadi tidak mesti ditanya dulu baru dijelasin. Beliau berikan dulu pelajaran yang kira-kira itu nanti akan jadi pertanyaan. Yang ke-40, yang ke-41 itu beliau menjawab penanya tentang apa yang ditanyakan. Ini biasa ya. Yang ke-42, beliau memberikan jawaban kepada penanya itu melebihi dari apa yang ditanyakan. Ini pernah kita bahas, tapi nanti contohnya berbeda. Kemudian yang ke-43, beliau itu memalingkan penanya kepada selain apa yang ditanyakan. Jadi ditanya A, beliau arahkan ke B. Yang ke-44, itu beliau mengulangi pertanyaan dari si penanya itu untuk memberikan penjelasan hukum yang lebih memenuhi. Yang ke-45, beliau mengalihkan kepada sahabat untuk menjawab. Nah, ini dengan uslub-uslub yang lain bisa kita gunakan. Kapan ini kita perlu palingkan? Pertanyaannya ini perlu kita kembangkan, kapan ini siswa aja lah yang suruh mengerjakan dan sebagainya. Kita ulas satu-satu. Uslub ke-40 ini ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW langsung memberikan pelajaran tanpa ditanya. Kata beliau, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan itu akan datang kepada kalian. Fayaqulu man khalaqa kaza wa kaza. Kemudian setan katakan, siapa yang menciptakan yang demikian dan yang demikian. Jadi mengajak mikir setannya. Ini siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Hingga kemudian setan akan berkata kepadanya, siapa yang menciptakan Tuhan engkau? Fa'idza balagha dzalika falyasta'iz billahi wal yantahi. Kalau sudah sampai begitu, maka hendaklah pertama berlindung kepada Allah, yang kedua jangan diteruskan. Sudah berhenti saja membahas itu. Kalau sudah bicara siapa yang menciptakan? Tuhan. Ini kan pertanyaan yang error itu. Al-Khaliq kok dijadi makhluk? Nah itu. Pencipta kok ditanya siapa yang menciptakan? Ini Rasul wanti-wanti para sahabat. Nah, yang ke-41 dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau katakan kharajna fi safarin.
kami keluar dalam suatu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Tiba-tiba seorang teman kami, seorang lelaki dari kami itu tertimpa batu sehingga luka di kepalanya. Kemudian malamnya dia mimpi basah, sumahtalama. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian dapati aku ini punya rukhsah, ya, keringanan untuk bertayamum? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami enggak dapati engkau ini ada rukhsah, ada keringanan. Engkau kan dapat aja air. Kemudian mandilah si lelaki ini. Kepala luka, ya, mandi basah, pamata, kemudian mati dia. Ketika kami menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami beritahu hal itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka itu enggak menanyakan kalau enggak ngerti? Innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari tidak tahu itu ya tanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqah. Sesungguhnya dia itu ya cukup saja bertayamum, kemudian menutup lukanya dengan kain. Tayamum, tutup lukanya. Tsumma yamsaha 'alaiha, kemudian luka yang ditutup itu diusap. Usap pakai air basahi usap, nggak usah dibasuh. Wa yaghsila sa'ira jasadih, kemudian membasuh seluruh anggota badan. Jadi mandi junub kalau tayamum, kalau kena luka itu begitu. Jadi lukanya di tayamum dulu, lukanya diusap, baru mandi bagian yang tidak luka. Ini Rasulullah memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan, sekaligus memberikan motivasi kepada para sahabat. Kalau nggak ngerti ya nanya. Ya, yang ke-42 ini sudah sering ya, tapi saya kasih riwayat yang lain. Dari banyak riwayat di kitab itu, Rasulullah memberikan jawaban melebihi dari apa yang ditanya. Ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, rafa'atim ra'atun sobiyan laha. Ada seorang wanita mengangkat bayinya. Faqalat ya Rasulullah ali hadza hajjun. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anak ini ada juga hajinya? Boleh enggak ini haji? Anak kecil bayi ini. Maka si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am walaki ajrun. Ya, dan engkau mendapatkan pahala. Ini Rasulullah ditanya tentang anak kecil, tapi yang dijawab juga si ibunya. Jadi kalau ada anak puasa ya yang belum balik, itu yang dapat pahala juga orang tuanya. Orang tuanya dapat pahala. Yang mendidik anaknya. Anaknya apakah dapat? Nah, itu jadi kebaikan juga. Kebaikan walaupun itu tidak wajib. Sholat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi Rasul ditanya satu hal, beliau jawab dilebihin. Yang sebelumnya itu kan hadis tentang sahabat bertanya, air laut bisa nggak dipakai wudhu? Rasul kasih jawaban, dikasih lagi jawaban yang lebih lagi, yakni ya, laut itu airnya suci, bangkainya halal. Sehingga sahabat ya jadi ringan nanti ketika di laut dapat ikan ya sudah mati ya, masih halal untuk dimakan. Poin ke-43, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan penanya kepada yang tidak ditanyakan.
Dari Anas bin Malik, seorang lelaki datang. Beliau ceritakan seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu? Apa yang ditanyakan Rasul? Rasul nggak menjawab, tapi bertanya balik, ma'adat talaha, apa yang engkau persiapkan? Jadi kita ketika ditanya siswa, pikirkan, apakah memang itu harus kita jawab atau kita palingkan ke yang lain? Yang lebih penting itu kan persiapan kalau di sini. Lelaki itu mengatakan ma'adatu laha min katsiri sholatin wala shaumin wala shadaqah. Aku enggak mempersiapkan banyak sholat, tidak juga puasa, banyak puasa, tidak juga sedekah. Jadi memperbanyak itu tidak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul katakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Ini dari sisi pelajarannya tadi dipalingkan ke kira-kira yang lebih penting untuk penanya itu apa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, yang ke berikutnya ini ada hadis dari Abi Musa, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, al-qital fi sabilillah itu apa? Perang di jalan Allah itu." Kemudian fa inna ahaduna yuqatilu hamiyah, sesungguhnya di antara kami ada yang berperang karena semangat untuk berperang. Wa yuqatilu ghadaban, ada juga yang berperang karena marah. Fahal lahu min ajr, apakah orang seperti itu dapat pahala? Maka Rasulullah katakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, siapa yang berperang agar kalimatullah itu menjadi kalimat yang tinggi, yakni hukum-hukumnya menjadi hukum yang ditaati, diletakkan pada posisi yang tinggi, syariat Allah itu dijadikan rujukan, dalam rangka itu fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Padahal pertanyaannya apa? Pertanyaannya dapat pahala enggak? Tapi Rasul jawabnya begini saja, tidak dibahas na'am atau la, tidak begitu. Ini juga jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau ditanya ini, perhatikan mana yang lebih penting untuk kita jawab. Poin keempat, isti'adu sallallahu alaihi wasallam as-su'ala. Rasulullah mengulangi pertanyaan dari si penanya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang lelaki datang kepada Nabi pada saat beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka bertanya lelaki ini, ara'aita in qataltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir ayyukaffirullahu anni sayyiati. Bagaimana pandangan engkau wahai Rasul kalau aku ini terbunuh di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mati dalam kondisi apa? Berperangnya itu sabar, mengharap ridha Allah, maju tanpa mundur. Apakah Allah akan mengampuni atau menutupi semua kesalahan-kesalahanku? Ampunan Allah beliau letakkan sangat tinggi, sehingga nyawa itu bisa ditukar dengan ampunan itu merasa sudah cukup. Kemudian Rasul katakan na'am, ya. Kemudian Rasul diam beberapa saat. Kemudian balik bertanya, aina sa'il anifan? Mana yang tadi barusan bertanya tadi? Maka orang tersebut mengatakan, ha anadha, saya wahai Rasulullah di sini. Terus Rasul katakan, apa yang engkau katakan tadi? Engkau tanyakan tadi apa? Nah, diulangi pertanyaannya, kemudian Rasulullah katakan, na'am, ya. Allah ampuni dosa-dosa engkau kalau engkau mati terbunuh di jalan Allah dengan keadaan sabar, tidak banyak mengeluh, ya,
mengharap ridha Allah, maju tidak lari. Tapi Rasul tambahi di sini illadain, kecuali utang. Barusan Jibril memberitahu aku begitu, kecuali hutang. Hutang dengan mati terbunuh di jalan Allah itu tidak diampuni ya, tidak dianggap bebas begitu saja. Apakah masuk neraka? Ya belum tentu. Nanti di akhirat ya akan ada perhitungannya kan, antara pahala-pahala dia dengan utangnya itu. Yang jelas harus diselesaikan di negeri akhirat kelak. Maksud ilad dain di sini apa? Yakni ad-dain alladzi la yanwi adaahu wa wafa'ahu. Utang yang tidak ada niat dia untuk membayar dan melunasinya. Hati-hati itu. Mati ya, apalagi sekedar mati biasa ya, mati syahid pun itu enggak menjamin dia masuk surga langsung. Apalagi mati biasa, apalagi mati maksiat. Hati-hati.